Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan muzakarah atau diskusi warga Nahdlatul Ulama dengan tema Merawat Jagat, Membangun Peradaban, Sinergi dan Kolaborasi Keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kemanusiaan untuk Medan Bertuah, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ustadz Sutrisno SAG dan narasumber Al-Ustadz Zulkarnain SE MSC MAG. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ketua Tamfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Al-Ustadz Al-Mukarram Ki Haji Sultan Syaril dari Munti MA, beserta seluruh jajaran PCNU Kota Medan. Yang terhormat dan yang kami muliakan Rois PCNU Kota Medan Dr. Royhan Nasution, beserta seluruh jajaran Rois Suriah dan Khatib. Yang terhormat saudara-saudara kami pengurus MWC Medan Area yang tadi barusan dilantik, sekali lagi kami ucapkan selamat. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Ibu saudara-saudara yang berhadir di tempat yang berbahagia ini. Penceramah kita pada hari ini adalah, sebenarnya kalau tidak saya kenal, kamu udah kenal semuanya ini kan. Cuman ada riwayat yang harus kita jelaskan supaya duduk kita terhadap penceramah kita ini kan gitu. Nama beliau Zulkarnain SE MSC MAG. Pendidikan SD Negeri 4060960 Belawan, Pesantren Darul Arafah, S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banda Aceh, S2 Manajemen Human Resource Jakarta, dan S2 Ilmu Al-Quran Tafsir UINSU Medan. Pengalaman organisasi PMI PC Banda Aceh, Ketua PC GP Ansor Aceh Besar, Sekretaris PW GP Ansor Aceh, Sekretaris PW GP Ansor Sumut, Wakil Bendahara PWNU Sumut, Wakil Ketua KNPI Sumut, Wakil Ketua PCNU Kota Medan, Bendahara PCNU Kota Medan, Wakil Khatib Suriah PCNU Kota Medan, dan Ketua PW Serikat Nelayan NU Sumatera Utara. Dan beliau ini juga pernah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Aceh Besar dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa zaman Gus Dur. Karena tipe memberontak akhirnya stuck. Tapi mulai lagi berjuang untuk PKB ke depan. Jadi sebelum penceramah kita ini Pak Kiai ini menyampaikan, ini panitia sampai jam berapa ini? Sampai jam 5 sore diskusi kita. Ya, atau kita kasih pilihan ya Bu ya. Ibu masih bisa agak lama di sini masih. Jadi saya kasih 4 pilihan, terserah yang mana. Ada kultum itu kuliah 7 menit. Ada kulibas, kulibas itu kuliah 15 menit. Ada kulipat, kulipat itu kuliah 45 menit. Yang terakhir kurajam. Kurajam itu kuliah berjam-jam. Mana Ibu? Yang mana? Yang kultum. Yang kultum tunjuk tangan. Tunjuk asbes. Yang kultum. Ini berarti sudah lapar ini. Panitia bilang kulipat, kuliah 45 menit. Setuju? Karena nanti ada beberapa mungkin yang kurang paham yang bisa dipertanyakan sama Al-Ustadz. Ini sifatnya kita ya dibilang ngaji enggak, kuliah enggak, tapi intinya kita diskusi kualitatif. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat penting. Ya, hari ini kita mengaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya pun kita nggak tahu.
Betul kan itu kan? Artinya pun kita nggak tahu, apalagi isinya. Jadi tepatlah hari ini kalau narasumber kita Kiai Haji Zulkarnain. Ini waktu di Aceh ustadz besar. Betul-betul ustadz besar karena pengasuh pondok pesantren. Jadi kalau Ustadz Zul ini bangun tidur, kita tanya, Ustadz, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Langsung tahu jawab dia. Bangun tidur, langsung tahu jawab. Itulah saking beliau mendalami Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi sangat tepat kalau hari ini beliau berhadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita berharap jangan ini disia-siakan supaya kita bisa paham tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham bagaimana memang amalia kita selama ini juga sholat, puasa, zakat, kita menggunakan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal lagi istilah-istilah di dalamnya, isi-isi kandungan di dalamnya kita belum begitu paham. Untuk itu, selamat datang Pak Parinduri. Ini menikahkan juga tadi. Kawan-kawan ini susah ya karena. Jadi untuk mengefektif dan mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Kiai Haji Zulkarnain, SC MSc MAG, untuk menyampaikan materi penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tema merawat jagat, membangun peradaban, sinergi dan kolaborasi keislaman. Apalagi panjang ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemanusiaan untuk medan bertuah. Nah, kita harus tetap berkolaboratif, bekerja sama dengan pesan-pesan Pak Wali Kota. Jadi acara hari ini juga adalah dalam rangka kita bekerja sama dengan Pemko Medan untuk kegiatan-kegiatan di sosial masyarakat. Saya pikir itu saya serahkan kepada Ustadz Jul untuk menyampaikan materi penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepada Ustadz Jul kami silakan dengan segala hormat. Baik. Kalau kata orang Belawan, watashi nihanasu kikai otaite kudesta. Terima kasih Pak Sutrisno yang sudah memberikan saya waktu. Jadi itu bahasa orang Belawan, Pak. Siyadatul Raisil Jalsah ala itahatikum fursah al-ghaliyah lian atakallam amamakum jami'an. Siadah Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Mantiqo Medan, wasiada ala jami'il mudabbir Jam'iyah Nahdlatul Ulama limantiqo Medan area, wa jami'il hadirin fi hadzal yaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a bi sunnatihi wa jama'atihi min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Bersyukur kita kepada Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi pengurus MWC Medan Area. MWC NU Medan Area ini dilantik, dan ini awal bagi MWC untuk melakukan gerakan dan melaksanakan fikrah serta amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Kecamatan Medan Area. Marilah kita terus berselawat kepada baginda Rasul, dengan kita berharap semoga dengan kita terus berselawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya Allah. Tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Rais Syuriah PCNU Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ustadz Raihan Muhammad Raihan Nasution tentang bagaimana kita melakukan
ya, pergerakan-pergerakan dan pemantauan-pemantauan terhadap gerakan-gerakan yang selama ini memang ingin merusak tatanan kehidupan kita. Begitu juga dengan Ketua Tanfiz Al-Ustadz Kiai Haji Sultan Sahril Dalimunte. Beliau mengupas tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mereka berdua ini guru saya, ya, Kiai Haji Muhammad Raihan Nasution Al-Mukarram. Ini dosen saya ketika ngambil mata kuliah jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Usuluddin di UIN, ya, juga termasuk dosen pembimbing saya dalam mengkaji tentang tasamuh dan toleransi. Jadi tesis saya juga tentang tasamuh, ya, bertoleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara tentang merawat jagat, membangun peradaban, sinergi dan kolaborasi dengan keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ditambah pada hari ini kita itu untuk menuju medan yang bertuah. Sebenarnya ini erat sekali kaitan dengan Nahdlatul Ulama, merawat jagat. Dan kata-kata ini menjadi tema sentral dalam melaksanakan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini sudah 1 abad. Kalau berdasarkan Hijriah sudah lebih 3 tahun. Kalau kita ikut Masehi dalam proses menuju 101. Ya. Jadi kita ini memang sudah, kalau ibarat manusia luar biasa sudah Nahdlatul Ulama ini sudah 100 tahun. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan konsep menjagat, merawat jagat ini menjadi tema sentral? Ini membuktikan Nahdlatul Ulama berkomitmen dalam menjaga dan merawat nilai-nilai kehidupan, ya, yang sifatnya universal. Maka NU selalu berada di barisan terdepan untuk menjadi organisasi ataupun Jam'iyah Al-Islamiyah, Ad-Diniyah Al-Islamiyah, ormas Islam yang benar-benar menjunjung tinggi konsep rahmatan lil alamin. Tadi moderator mengatakan kita ini selalu menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi paham nggak kita? Rasulullah pernah memang mengatakan akan muncul nanti pada umatku firqah-firqah, kelompok-kelompok yang cukup banyak. Ya. Mayoritas ulama itu mengatakan, ada yang mengatakan 73. Tapi di antara itu hanya 1 kelompok. Jadi dianggap 72 kelompok ini itulah yang memang jalannya nanti kita tidak tahu. Apakah memang nanti langsung dijebloskan ke neraka? Allahu a'lam bishawab, itu urusan Allah. Tapi hanya 1 kelompok, kata Rasulullah, yang memang itu adalah kelompok umatku. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok jam'iyah yang benar-benar menjalankan ajaran dan sunnah yang telah diwasiatkan dan diajarkan oleh Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Tadi ketua kita bilang di kota Medan ini kalau yang tidak Muhammadiyah berarti NU. Tapi banyak sekarang kita tanya, Bapak NU, Ibu NU? Enggak.
Bapak ibu ziarah kubur, tahlil, iya. Jadi amaliyahnya dikerjakannya, tapi dia tidak tahu kelompok dan jamiah mana. Nah, itu yang susah. Sehingga ketika ada masukan-masukan yang aneh, ajaran-ajaran yang menyimpang, mulai goyang karena dasarnya tidak kuat. Jadi berahlus sunnah wal jamaah itu memang kita harus jelas garisnya di mana. Al-wasliyah ahlus sunnah wal jamaah, al-ittihadiyah sama. Tapi kita punya klasifikasi khusus, ahlus sunnah wal jamaah an-nahdawiyah atau an-nahdiyah, yang betul-betul kita itu jam'iyah nahdin. Apa bedanya? Ingat, sebelum Nahdlatul Ulama ini berdiri 1836 para ulama Nusantara itu dalam kitab Bughyatul Mursalin pernah berbicara tentang konsep bila mana sebuah wilayah yang berdaulat berdiri. Ada 3 konsep dibicarakan pada saat itu. Yang pertama, kalau kita menjadi sebuah wilayah yang berdaulat, kita mau bangun konsep negaranya apa? Ada ulama yang mengusulkan Darul Harb, negara perang. Kenapa? Ya itu tadi, dia berpikir kita ini hanya terus bakal bertikai. Ada lagi konsep Darul Islam, negara Islam. Ada lagi konsep yang mengusulkan Darussalam. Berdirilah Nahdlatul Ulama 1926 Masehi. Di Muktamar 1936 itu dibahas dalam kegiatan Bahsul Masail ketiga konsep negara tadi. Belum merdeka loh ya Indonesia. Jadi konsep ulama Nusantara itu kita runut dari awal betapa mereka itu menginginkan kita itu hidup yang rahmatan lil alamin. Yang notabene ulama Nusantara itulah memang ulamanya Nahdlatul Ulama. Jadi dalam Bahsul Masail di Muktamar 1936, para ulama Nahdlatul Ulama bersepakat bila mana wilayah ini menjadi sebuah kedaulatan, maka kita bersepakat untuk dari 3 konsep tadi memilih. Ulama bersepakat pada istihadnya Darussalam. Kenapa? Kalau Darul Harbi kita tidak mau yang namanya pertikaian. Para ulama Nusantara yang tergabung dalam ulama Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Mereka itu benar-benar mencerminkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul mengedepankan kedamaian sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, karena Allah itu Rahman Rahim. Ya, Islam itu memang cinta damai. Jadi sepakat Darussalam, negara kedamaian. Ini cikal bakal. Nah, ketika merdeka, coba bayangkan, Nahdlatul Ulama itu punya sumbangsih dalam merumuskan Pancasila. Jadi harus tahu, Bu, Pak, Pancasila itu kata Soekarno bukan saya yang buat. Dia pun sadar kok. Ikut merumuskan, ya. Sila pertama itu dari kelompok agamis. Sila kedua dari mana, Pak? Itulah sumbangan Nahdlatul Ulama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba ibu bapak runut lihat, ulama-ulama NU itu selalu bicara tentang kemanusiaan. Gus Dur itu pernah mengeluarkan sebuah pernyataan, lebih penting kemanusiaan daripada bicara politik.
Ulama-ulama NU itu memang luar biasa memikir tentang kemanusiaan. Itu sumbangan Nahdlatul Ulama, sila kedua itu. Sila ketiga siapa yang nyumbang? Soekarno. Kelompok Marhen, beliau itu memang menyumbang persatuan Indonesia. Baru kelompok politisi, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir itu siapa yang menyumbang? Kelompok komunis. Ya dulu ada komunis memang, setelah itu partainya dilarang, dibubar. Tapi sebelum itu mereka menyumbang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok sosialis. Nah, bayangkan dengan 5 sila ini, alhamdulillah Indonesia bertahan sampai dengan umur 80 tahun. Semoga terus bertahan. Ya. Apa yang dibuat oleh para pendahulu kita? Merawat jagat, membangun peradaban. Bagaimana para pendahulu kita, terkhusus para ulama Nahdlatul Ulama, ulama Nusantara merawat jagat, membangun peradaban, yaitu bersinergi dengan keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya mana? Tadi sudah sangat diterangkan juga oleh Kiai Haji Sultan Syahrir. Ada 4 prinsip, yaitu tawassut. Tadi sudah disebutkan beliau, menjaga keseimbangan, nggak usah terlalu ekstrim. Ya, coba sekarang paham-paham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terlalu ekstrim, yang mencoba mengadu domba, mencoba porak-poranda sesama kita bangsa Indonesia. Kasus pemilihan presiden antara Bapak Jokowi dan Prabowo 2019, ingat bagaimana kita terkotak-kotak, kita terporak-poranda. Para ulama masih tetap berdiri sehingga kita bisa terselamatkan. Luar biasa. Kelompok Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini di mana-mana disiarkan, diperintahkan untuk terus menjaga dan merawat kebersamaan. Ya. Apalagi pada saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wapres, kita diminta betul untuk menjaga keseimbangan sehingga tidak terjadi perpecah. Prinsip tawassut dijalankan oleh para ulama kita terdahulu. Selanjutnya apa? Tawazun. Ya. Tadi jelas disampaikan oleh Kiai Haji Sultan Syahrir. Jangan terlalu besar kita memikirkan hubbud dunia. Harus adalah juga kita itu memikirkan kelak ukhrawiyah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu juga bahagian daripada motivasi kita bertawazun. Kemudian tasammuh, bertoleransi. Ya, di sini ada juga guru kita, guru saya, beliau juga banyak membicarakan tentang toleransi. Beliau kebetulan juga pembimbing saya di tesis saya tentang bagaimana kita bertasamuh, bertoleransi. Saya pribadi dulu dipertontonkan oleh kedua orang tua saya dengan apa? Bertoleransi, hidup bertoleransi. Tetangga saya kebetulan orang kita Ambon, Nasrani. Tapi luar biasa harmonisnya kehidupan bertetangga. Lah sekarang kita selalu mendengar kafir. Jangan dekatin itu kafir. Ini bukan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
kita itu mengedepankan tabayun. Ya, jangan menuduh ataupun langsung memvonis orang salah. Maka kita harus siap menerima perbedaan, harus siap menerima dan menghargai orang selain kita. Karena itu diakui di dalam Al-Quran. Allah sudah menyatakan lantardo angkal Yahudu, ada Yahudi. Jadi mau kita bilang tidak ada? Allah hanya mengakui ada kok. Walan Nasara, ada. Ya. Wa ma arsalnaka, mukhatabnya ya Muhammad harusnya. Tapi itu memang Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi sebagai mediator, penyampai rahmat Allah kepada seluruh alam. Jadi nggak ada wa ma arsalnaka illa lil muslimin. Nggak ada terkhusus kepada muslim. Seluruh alam. Itu perintah Allah. Maka kita harus menerima yang namanya perbedaan. Ada prinsip i'tidal. Kita harus siap berdiri menjadi orang yang membela kebenaran. Jangan takut. Ya makanya kata Gus Tris tadi, ya saya pernah jadi anggota DPR, memang terlalu vokal. Ya kalau untuk bicara kemanusiaan dan kerakyatan, ya masih muda saya dulu. Saya jadi anggota DPR alhamdulillah umur 27 tahun. Ya. Ya jadi kerjaan saya Pak, ya mana rumah yang reot, saya bilang sama bupati, mana ada duit kita, apa itu, bedah rumahnya. Ya benar-benar kita. Makanya di samping itu juga kemarin partai lokal. Di Aceh ada partai lokal. Jadi saya merasa bukan orang Aceh, pastilah dikucilkan. Karena partai nasional pada saat itu lagi booming-boomingnya akan dihabisi. Lebih baik saya pulang kampung aja lah dulu. Kawan saya banyak. Ya saya orang yang menerima perbedaan. Ya. Nah, jadi kita harus i'tidal. Jangan takut. Nah, dalam prinsip yang dijalankan para ulama tawasud, tawazun, tasammuh, i'tidal, ada pilar yang harus dibangun. Apa pilar kita dalam berahlus sunnah wal jamaah? Ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua ihsan, dan yang ketiga iman. Yang pertama iman, baru Islam, baru ihsan. 3I. Iman itu apa? Keyakinan, bicara akidah. Maka kita harus meyakini kalau kita ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah, mau yakinin betul-betul rukun iman. Ini rujukannya siapa? Tadi sudah disebut juga, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, ulama yang memperjuangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kaitan iman itu keyakinan. Harus kita yakini Allah itu jelas ada. Kita ini orang yang diadakan. Dari tiada menjadi ada. Kalau Allah itu memang wujudnya ada, maka padanya sifat nafsiyah. Yakin kepada Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah, Nabi-Nabianya Allah, Kitab-Kitabnya Allah, ya, sampai kepada kita yakin akan hari akhir. Islam, ini syariatnya. Yang kedua itu Islam, pilarnya. Orang berahlus sunnah wal jamaah. Dalam Islam ini kita bersyariat, maka muncul rukun Islam.
Ya. Inilah yang selalu kita gunakan para 4 mazhab. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak asisten 2 jawab Gus. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjalankan dan meyakini ada 4 mazhab, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama itu lihat logonya. Ada simpul tali yang tidak ketat. Itu artinya apa? Nahdlatul Ulama itu fleksibel, menerima 4 mazhab tadi. Kasus contoh, apa beda antara Nahdlatul Ulama dengan Al-Wasliyah? Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah kan? Kakek saya pendiri Al-Wasliyah di Kota Belawan. Maka setiap ulang tahun mereka ziarah ke makam kakek saya. Yang nyambut saya, maka mereka bilang, wah ini baru sur kita. Al-Wasliyah disambut oleh NU. Ya sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa bedanya? Siapa yang tahu? Al-Wasliyah qat'i Syafi'i. Maka kena ketika zakat. Pakai duit. Saya bilang, Al-Wasliyah kok pakai duit? Sapi tak boleh. Maupun kada qaulul jadid nggak ada. Itulah kami pusing Ustadz. Kenapa pusing? Gawat sekarang. Orang mau mudah, nggak mau lagi nenteng beras. Nah itulah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Fleksibel. Ketika sekarang ini orang mau tak mau lagi nenteng beras, ya kan Pak Awan? Pakai duit. Kenapa? Ada mazhabnya. Itu menandakan simpul tadi tidak ketat, fleksibel. Jadi kalau kita Islam bermazhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak yakin dengan 4 mazhab, no, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi Al-Wasliyah dia tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Safiyah. Ya dia tetap, dia qat'i. Yang tak yakin dengan 4 mazhab ini banyak. Tak ada pakai 4 ini katanya. Ya. Makanya sama dia ziarah kubur haram, bid'ah, tahlil bid'ah. Nah ini yang bakal Bapak Ibu hadapkan nanti. Kalau sudah kita melabelkan dan berani, sudah berikrar, dibaiat menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya capek Pak. Ya. Maka saya bilang bawa aja kitabmu, saya bawa kitab saya. Kita bermuzakarah, nggak usah berdebat lah. Bingung mereka. Ya. Yang mengatakan ziarah kubur haram. Nah, yang ketiga ihsan. Inilah tasawufnya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini kita tetap berpedoman kepada Imam Ghazali kitabnya. 3 pilar ini dengan 4 prinsip tadi muaranya adalah kepada 4 sumber hukum, yaitu 4 sumber hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah ijtima ataupun ijtihad ulama, yang keempat adalah qiyas. Jadi 4 dasar hukum kita ini yang perlu kita pelajari. Ada kelompok yang tidak mau dengan yang lain, ada, hanya Al-Quran. Itulah yang disebut dengan pemurnian Al-Quran. Inilah kelompok-kelompok yang selalu kita awasi, yaitu Wahabi. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, haram. Ya, kalau tidak ada dalam Al-Quran, haram. Gawat kita. Bahkan mereka berdebat sama saya, mana ada ulama di Indonesia, kata Wahabi. Loh, kenapa? Enggak ada, yang ada tuh di Arab.
ulama itu siapa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi itu siapa? Yang menjalankan dan mengajarkan ajaran Allah. Kita kaji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, beliau itu diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran. Dia ajarkan kepada umatnya. Tugas sahabat apa? Menjaga, mengajarkan, menjaga ajaran kitab yang diajarkan Rasulullah. Habis sahabat, masuk tabi. Tugas tabi apa? Mengajarkan dan menjaga ajaran Rasulullah dan sahabat, menjaga kitabnya. Selanjutnya tabi'in sama. Di bawah itulah ulama. Nah, ulama itu menjaga kitabullah, ajaran Rasulullah. Jadi kau bilang tidak ada ulama di Indonesia, itu siapa yang mengajarkan kitabullah? Yang menjaga kitab, mengajarkan kitab menjaga dan merawat ajaran Rasulullah. Siapa kalau bukan ulama? Maka disebut dia warasatul anbiya. Jadi sama mereka itu ya begitu. Gak ada ulama di Indonesia. Yang ada ustadz. Padahal kalau dia paham ustadz itu level tertinggi. Di Arab itu ustadz itu udah tinggi, hebat. Kita tamat pesantren 6 tahun udah jadi ustadz. Padahal itu panggilan dan lakop yang lumayan tinggi di Arab itu. Nah, 4 dasar hukum ini yang harus kita ketahui. Kalau memang belum jelas, maka ada as-sunnah. Di Al-Quran belum jelas, ada as-sunnah. Ketika belum dapat kejelasan di as-sunnah, ada istihad ulama dengan segala referensi yang ada. Nah, juga ketika tidak ada juga hal-hal yang demikian sama, maka kita kiaskan dengan hari-hari ataupun yang sudah lewat. Jadi jangan terpatok kepada Al-Quran toh. Kalau kita orang yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh, nggak ada dalam Al-Quran, haram. Ya memang nggak ada, cari tentang ziarah kubur dalam Al-Qurannya nggak ada memang. Ya, cari tahlil nggak ada. Tapi apa di situ? Kita disuruh menghibur orang yang bermusibah. Jadi ulama kita itu datang dulu. Kalau bicara 2 orang, Belanda menganggap kita akan melakukan kudeta ataupun pemberontakan. Padahal kita bertakziah. Jadi ulama berpikir bagaimana supaya kita tidak dituduh memberontak. Lagi takziah, daripada cakap-cakap yang gak jelas, kita berdoa aja untuk jenazah. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada bertawasul. Ada yang namanya tawassulan. Mengirim doa. Nah, Belanda lihat ngapain orang itu? Ngaji. Oh, nggak apa-apa kalau ngaji. Jadilah tradisi dan budaya. Jadi menghibur, mendatangin orang yang bermusibah sambil berdoa. Ini manfaat. Maka ini. Jadi kalau detail dalam Al-Quran ya tidak ada memang. Ya, makanya 4 hukum. Dasar hukum. Kesemuanya itu 4 prinsip: tawasud, tawazun, tasammuh, i'tidal. 3 pilar harus kita beriman, berislam, berihsan. 4 dasar hukumnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad ulama atau Ijtima ulama, dan Qiyas. Ini dibungkus semua dengan prinsip yang mendasar dijalankan oleh para ulama An-Nahdiyah. Amar ma'ruf,
nahi mungkar. Selama ini sampai di situ Kiai ya. Kita tambah amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Itu kalau benar-benar ingin menjadi orang yang bermazhab paham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Amar ma'ruf nahi anil mungkar bil ma'ruf. Kita mengajak orang kebaikan, kita mencegah kemungkaran. Selama ini kita mencegah PKI tapi lebih dari PKI. Betul? Betul. Bakar. Kan kita mencegah kemungkaran tapi kita berbuat Ulama Nahdlatul Ulama enggak begitu. Mereka amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang baik. Oh, tetangga saya ada buka kafe, tutupnya di dalam itu ada jual minuman keras, tutupnya jam 5 subuh. Dengan begitu terjadi efek yang tidak baik. Banyak kemalingan rumah kami. Contoh nih ya, contoh. Banyak terjadi kerusuhan. Kalau kita tidak berpaham ahlus sunnah wal jamaah atau kategori yang dibubarkan, organisasi yang kemarin dibubarkan negara, pasti disuruh bakar. Bayangkan kalau dibakar, berapa orang yang kehilangan materi, berapa orang yang kehilangan pekerjaan. Sama itu yang saya katakan tadi, kita membasmi PKI tapi lebih dari PKI. Islam berpaham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah mengajarkan kita bil ma'ruf. Caranya bagaimana? Siapa ownernya? Ajak diskusi, ajak tabayun. Pak, Bapak tutup buka jam berapa? Jam 10 malam. Atau bukanya jam berapa? Oh, jam 5 sore. Tutupnya Pak jam 5 pagi. Pak, orang keluar dari kafe Bapak udah tenggen, dia udah mabuk, mulai matanya gelap. Habis rumah kami Pak. Tabung gas hilang Pak, pagar diprotoli satu-satu. Jadi kami Pak, kalau bisa kita ini berdiskusi Pak, majukanlah tutupnya Pak. Kalau bisa jam-jam 2. Karena jam 2 masih banyak yang begadang ya. Masih. Memang pencuri itu dia di akhir-akhir mau subuh. Kenapa? Disitulah setan itu melelapkan kita, menggoda kita supaya tidur. Nyenyaknya bukan main. Nah di situ kita nggak sadar ya kan. Tapi kalau masih jam-jam 2 masih waras, ada yang waras itu. Kenapa? Masih begadang. Ini masyarakat kita menginginkan demikian Pak. Tolonglah bil ma'ruf. Ustadz, bagaimana kalau tidak mau? Masih ada di atas di kita, yaitu pihak pihak pemerintah. Pasti takut dia kalau dicabut izin. Maka atiullah wa atiur rasul wa ulil ada pemerintah, serahkan. Oh, pemerintahnya main fantasi risa'ah. Kalau sudah pemerintahnya zalim, tunggu aja, serahkan aja kepada Allah. Nggak ada perintah Allah itu kita demo, nggak ada. Oh ada Ustaz, fadhhab ilal fir'aun fa innahu tagha, itu bukan perintah demo. Allah menginginkan datangi Fir'aun, Musa. Kamu ceritakan, dia udah kelewatan. Disuruh bernegosiasi, bukan aksi rame-rame. Ya. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah menuju kedamaian. Jadi amar ma'ruf nahi anil mungkar bil ma'ruf. Jangan lagi sekarang bahasa dalam berbicara yang kasar-kasar. Rasulullah enggak gitu ngajarkannya. Rasulullah tuh lembutnya bukan main. Dilampar, dicaci, dimaki saja dia senyum. Kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
orang yang bermazhabkan paham sunnah Rasulullah, ya harus sesuai, karena dia laqad kana lakum fi rasulillahi mau jadikan Rasulullah sebagai contoh, ya contoh lah. Jangan lagi sekarang kasar-kasar bicara, ya. Maka sekarang tradisi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah jalankan, Pak. Ulama kita dulu, ya kita sekarang tradisi sudah terikut-ikut. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, marilah kita buka acara dengan membaca Al-Basmalah. Ini bukan tradisi Nahdlatul Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah itu selalu mengawali kegiatan dengan tawasul. Lebih lengkap, bukan hanya bismillah, umul Quran. Sebelum kita mulai, marilah kita bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat zuriatnya, tabi'in dan para ulama, khususnya ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan seluruh para pendiri Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Lebih lengkap, enggak hanya basmalah. Ini budaya dan amaliyah Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Penutupnya bukan hamdalah saja. Jangan hamdalah. Gus Tir tadi sudah contohkan saat setelah pelantikan. Habis pelantikan Gus Tir tadi ngomong apa? Sallu alaih. Marilah kita bersolah. Itu tradisi amaliyah, bersolawat. Maka mulai dengan tawasulan, akhiri dengan solawat. Barokahnya luar biasa. Atas bawah kena kita, ya, mulai dengan umul Quran, diakhiri dengan bersolawat atas nabinya, Nabiullah. Apa enggak Allah itu memberikan barokah? Enggak usah takut, oh kami dianggap asing. Enggak, jalanin aja, karena belum ada yang mulai. Kalau sudah ada yang mulai, dulu kita kan nggak tahu. Mari kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Karena sudah banyak yang mulai, akhirnya ngikut kita semua. Nah sekarang kan sudah ada nih label NU, sudah berikrar kita menjadi garda terdepan untuk menegakkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah di Kecamatan Medan Raya. Nggak usah malu lagi, orang nggak salah kok, ya. Ratibul Haddad, nggak apa-apa, kita kasih nanti teksnya. Buat Lailatul Istima, bicarakan tentang hal-hal kemasyarakatan, ya. Mau lebih detail lagi, masukkan ke dalam konsep Bahsul Masail. Panggil para ulama NU, bahas boleh enggak memberi daging kurban kepada non muslim. Contoh, ini kan hal masyarakat nih yang banyak diperdebatkan. Boleh enggak non muslim ikut menjadi pelaksana pemotongan atau penyembelihan kurban, sehingga tidak terjadi problem. Ya, kami baru bahas itu kemarin dari Bahsul Masail dari pusat. Kami seluruh PC hadir, suriahnya bahas, asik, sehingga masyarakat tidak berkecamuk, tidak terpecah di bawah, ya. Makanya kita harus benar-benar menjalankan tradisi dan budaya. Ada lagi yang namanya wali kutuban, ya, ada tiryakul mujarrab, banyak, ya, solawatan. Jangan malu-malu. Jadi
fikroh. Kalau sudah fikroh kita, pemikiran kita bermazhabkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka harokahnya juga harus harokah berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Apa harokahnya? Yang saya bilang tadi, amar ma'ruf, nahi mungkar, bil ma'ruf. Damai kita Pak, Bu. Ya. Amaliyah an-Nahdiyah apa? Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Apa? Banyak. Ya. Silaturahmi perkuat. Maka dengan demikian kita ini akan menjadi satu kesatuan yang dikatakan oleh Ustadz Sultan tadi, 3 hal ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam. Ini diajarkan Rasulullah dalam Fathul Madinah. Bagaimana Rasulullah membangun ukhuwah Islamiyah? Apa yang dibangun ukhuwah Islamiyah pada saat Fathul Madinah? Mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di situ Rasulullah menunjukkan kepada umat bahwasanya nih, saya buat nih ukhuwah Islamiyah, bersatu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasulullah buat gak ukhuwah watoniyah? Dia buat juga dalam Fathul Madinah ukhuwah watoniyah. Dia undang semua stakeholder, baik dari Yahudi, baik dari Nasrani, baik dari Bani ini, Bani itu, dari kelompok manapun, Buddha, Konghucu, segala macam. Panggil, diundang. Ayo, kata Rasulullah, bagaimana kita bangun nih kota Madinah lebih baik, lebih sejahtera, lebih maju. Diajak Rasulullah semua. Bukan hanya orang Islam. Maka di situ Rasulullah mengajarkan kepada umatnya ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa, sama-sama bangsa Madinah. Nah, yang terakhir ukhuwah basyariyah insaniyah, saudara sesama ciptaan Allah. Jadi walaupun ada orang Amerika jatuh di depan kita, jangan kita biarkan. Dia itu manusia. Jadi Rasulullah ketika lewat mayatnya Yahudi berdiri dan menghormat. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, tidakkah engkau ketahui itu mayatnya Yahudi? Rasulullah senyum menjawab, tidakkah engkau ketahui ya sahabat, dia itu adalah ciptaan Allah. Maka saya memberi penghormatan terakhir kepada ciptaan Allah. Luar biasa. Nah, akhirnya kalau itu sudah kita jalankan, 4 prinsip, 3 pilar, dan 4 dasar hukum, serta harokahnya amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf, maka kita terbungkus dengan hubbul waton minal cinta tanah air, dengan konsep yang selalu kita keluarkan, NKRI. Itu baru kena. Jadi kalau tidak paham asal usulnya, ngomong doang NKRI harga mati, apa itu? Mbuh. Ya? Paham ya? Jadi itu 4 pilar tadi, 4 prinsip, 3 pilarnya, 4 dasar hukumnya. Dengan memperkuat 3 ukhuwah tadi, sehingga harokah kita amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf kita laksanakan, serta kita menjadi orang-orang yang hubbul waton minal iman. Terjagalah dan terawatlah negara kita, dan terbangunlah peradaban yang baik dengan sinergi Ahlussunnah wal Jamaah menuju medan yang bertuah dalam pepatah Arab yang dikumandangkan oleh kiai-kiai NU, al-muhafadzah alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidi huwal aslah. Kita tetap merawat hal-hal yang baik walaupun itu tradisi yang sudah lama, dan juga tetap melaksanakan dan mempertimbangkan hal-hal yang baru yang itu juga baik. Ya, demikian Pak Moderator. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Zulkarnain SI, MSc, MAG. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Yang semangat. Kalau nggak semangat, nggak neken nanti pulang.
ya kan, kalau mau naikkan harus semangat, ya kan. Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu sudah jam 12, kalau memang ada hal-hal yang mau kita diskusikan, biar kita buka session diskusi. Ada kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya. Untuk 2 pertanyaan saja ya, 2 pertanyaan. Jadi 1 orang 1 pertanyaan, ya. Adinda yang sana dulu. Coba ke depan aja, ke depan ya. Ke depan ya. 2 ya, 1 ini Adinda, yang 1 lagi Adinda ya. Ini dulu, ya. Silakan sini. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Tanjung. Saya kuliah di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, jurusan Fakultas Agama Islam. Jadi pertanyaannya, kan tadi Bapak sudah paparkan tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebabkan kita kan, saya sebagai calon guru untuk terjun ke lapangan kan pasti akan lebih banyak tantangan terhadap paham-paham dan golongan yang banyak terjadi di masyarakat, Pak. Dan yang saya ketahui kan kelompok yang kita bilang tadi itu kan kelompok Wahabi kan tidak suka dengan praktek-praktek keagamaan seperti ziarah kubur dan yang lain-lain. Jadi misalnya saya cuma minta motivasi ataupun arahan dan juga kepada masyarakat yang masih awam, kan mereka mengklaim bahwasanya mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kan ulama-ulama di seluruh dunia ini tidak mengklaim bahwasanya ajaran mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pertanyaannya, apa sih nasihat untuk saya ataupun untuk masyarakat yang di luar sana? Karena kan di luar sana itu masih banyak paham-paham yang masih menggunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara praktiknya tidak seperti itu, Pak. Jadi nasihat ataupun motivasi biar yang masyarakat awam yang tidak terjerumus kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara dia pahamnya nggak mengikuti Ahlus Sunnah, Pak. Itu aja, Pak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja, Bang. Yang kedua, Anda sekaligus ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, perkenalkan nama saya Setia Dharma. Izin bertanya Al-Fakir mengenai amal ma'ruf nahi mungkar. Antum tadi ada nambahkan dengan bil ma'ruf, dengan mau'izatu hasanah lah kurang lebih Ustadz. Namun satu sisi kalau kita lihat Nabi juga pernah bentuk ketegasan yang lain. Ketika dihadapkan bangsa Quraisy, suku Quraisy pada saat itu yang mencuri, ketika saat itu keluarga-keluarganya menghalang-halanginya untuk tidak dihukum potong tangannya. Namun di sini Nabi punya sisi tegasnya juga, andai kiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Di satu lain, ketika Nabi Muhammad SAW disuruh berhenti berdakwah, maka Nabi Muhammad ada sisi tegasnya juga. Andai kiranya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka aku tak akan berhenti berdakwah. Jadi di tetangga rumah kita itu Ustadz, ada kalanya pelaku maksiat Ustadz, udah mau izatun hasanah, nggak paham-paham juga Ustadz, perlu juga diharbikan Ustadz. Bagaimana penjelasannya Ustaz tentang letak ketegasannya dari Rasulullah SAW? Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir saya tidak perlu mengulang karena hanya 2 pertanyaan. Kami langsung persilakan kepada Pak narasumber. Baik, terima kasih. Tadi Adinda apa yang dari UMN? Rafiq Tanjung ya. Tanjung Padang Bang atau Tanjung Bata? Padang ya. Oh ya, Paten Pak. Ya. Jadi kita dalam menghadapi kelompok-kelompok yang memang notabene sudah mulai menyalah dan memporak-poranda kehidupan kita,
Saya seperti tadi sudah saya katakan, gini aja, kalau Bapak mau bawa kitab Bapak, saya bawa kitab saya. Ya. Mereka jarang dan tidak mau, Bang. Dan yang kedua, masyarakat yang benar-benar harus kita arahkan. Jangan putus kita mengarahkan masyarakat. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran, tanya. Harus kita halang-halangi supaya dia jangan masuk. Ini yang saya praktekkan ketika awal terjadi perselisihan antara Jokowi dan Prabowo di saat Pilpres. Saya jaga dulu keluarga saya. Almarhum bapak saya itu hampir tercuci. Seminggu saya poles. Setiap hari saya datang, saya pahami. Iya juga ya, kata. Hampir bapak saya itu yang nasionalis banget, tiba-tiba berpikir, pemikirannya ingin menghantam non-muslim. Ya, seminggu saya cuci pikirannya kembali. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu salah satu Dinda. Ya, lingkungan kita, keluarga dulu, lingkungan. Nah, kalaulah pengurus MWC ini masing-masing menjaga keluarganya dulu dari paham-paham itu, ketua sudah terselamatkan berapa tadi? Ada 25 atau 30 pengurus, sudah terselamatkan 30 keluarga dari paham itu dulu. Perdalam lagi. Ya, makanya anak-anak saya juga saya pahami, istri saya di rumah. Pak, begini-begini Pak di YouTube, nggak usah dengar, belajar jangan sama YouTube, sama Kiai. Jelas sanadnya, kalau YouTube nggak jelas sanadnya. Ya, Dinda, jadi kita jaga lingkungan kita dulu, kita perkuat. Nah, kalau ada orang-orang yang memang bersikeras, ajak aja diskusi muzakarah. Gini aja Pak, nggak usah di depan masyarakat awam dulu. Kita duduk, kita kupas dulu, kita bil ma'ruf Pak. Nggak usah ya, kalau Bapak mau meneruskan itu silakan, tapi jangan ganggu masyarakat kami. Cari aja masyarakat lain. Nah, itu nanti urusan NU yang lain. Ya, enggak Medan area lagi, mana tahu dia ada Medan Dene, itu urusan NU Medan Dene. Makanya kita sudah dibentuk struktur. Tugasnya apa? Menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Paham ya Dinda? Nah, adik kita tadi siapa? Setia Dharma. Setia Rasulullah pada saat itu juga dia sebagai pemerintah. Kan saya katakan tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita nggak mampu nih, maka yadullah fauqa aidihim, ada pemerintah di situ. Kalau tadi Pak Setia camat, bisa nggak Pak Setia orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah langsung mengambil tindakan? Bisa. Orang camat kok. Saya selaku pemerintah. Saya juga orang berpaham. Rasulullah sama. Dia bisa menentukan karena dia juga pemimpin, khalifah. Jadi bukan Rasulullah kejam, tidak. Ya, kalau sudah tidak bisa dengar ajaran beliau, maka beliau berlaku sebagai seorang pemimpin. Andai kata Fatimah katanya ya kan, itu kan bahasa kiasan dia. Tapi dia berbicara di situ sebagai seorang pemimpin. Dia khalifah. Maka level kita sudah di kemasyarakatan, kalau tidak bisa undang camat, undang lurah. Panggil owner. Kalau lurah nggak mau juga, baru suratin wali kota. Menggeletarlah dia. Ya. Jadi itu Pak, Bung Setia. Jadi artinya Rasulullah multi waktu itu. Ya, di samping dia juga sebagai yang menjalankan ataupun mengajarkan ajaran Allah, beliau juga sebagai khalifah, pemimpin. Maka beliau bisa mengambil tindakan seorang pemimpin. Jadi Pak Satria ketika jadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika sudah tidak bisa juga secara kemasyarakatan dan bil ma'ruf, ambil tindakan pemerintah. Kenapa? Itu perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka ketika ada perdebatan masalah kapan hari raya lebaran, istri saya, keluarga saya tanya, gimana tuh? Kita ikut yang mana? Ya, atiullah
ikutlah Allah, ikutlah Rasulullah. Terus ulil amri, ya tunggu pemerintah. Kalau kata pemerintah besok, besok. Kalau salah, yang dosa mereka. Makanya menjadi seorang pemimpin ataupun imam itu tidak mudah. Jadi ingat ya, saat itu Rasulullah sebagai khalifah. Oke? Demikian. Saya pikir udah ya. Ada lagi mau dipertanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Langsung aja Pak Kiai. Ini Baik, terakhir Bu. ya, terakhir ya. Ini yang Udah mau terakhir. masuk zuhur Maka ya. saya katakan tadi Bu, ibu menjadi madrasah yang paling utama. Al-ummu madrasatul lil aulad. Ibu itu adalah sekolah bagi anak-anak. Jadi kalau maaf cakap, ibu enggak menjalankan tradisi dan budaya serta amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah, gimana anaknya? Artinya ibu biasakan dulu diri ibu sambil ajak. Maaf Bu ya, anak saya belikan PCNU semua. Itu dulu dipakainya, bangga dia. Itu sudah diakuinya dulu dia. Ya. Nah, pakai ini papa belikan. Oh ya Pak, dipakainya. Anak saya yang besar saya suruh masuk Banser. Masuk Banser, ikut dia pengkaderan Banser. Ya. Artinya Bu, dari hal yang terkecil kita biasakan. Memang kalau kita ujuk-ujuk, kita suruh, kita paksa, anak sekarang Bu, wah mending dia main gadget, mending dia ngopi. Tapi sedikit kita paksa dia pakaikan ini, ya, pakaikan logo NU, suruh pakai aja. Sekolah pakai ini anak, sholat pakai, ya. Jadi dan kemudian kita menjalankan Bu. Kalau ada tahlil kita bilang yuk tahlil yuk, selawatan. Ini amalia yang sederhana, yang memang harus kita terapkan di rumah supaya ini jadi kebiasaan. Ya makanya kata Ustadz Sultan tadi, ya kan, nggak ada lagi Allahumma antas salam, yang ada Allahumma lantas jalan, habis itu lantas makan. Ya udah, makanya budayakan zikir, tahtim, tahmid, tahlil setelah sholat di rumah Bu. Nah itu kita tanamkan dulu. Jadi hal yang terkecil, ya belikan peci, pakai dulu. Berani nggak dia? Kadang-kadang anak kita beranikan, harus berani. Jadi demikian Bu. Ya. Baik, terima kasih kepada Kiai Zulkarnain SC MAG atas pemaparan penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhananya sebenarnya begini, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah itu sederhananya fikihnya Imam Syafi'i, tapi juga kalau ada hal tertentu kita menggunakan 3 mazhab yang lain. Tauhidnya Al-Asy'ariyah, sederhananya yakin dengan takdir tapi tidak meninggalkan ikhtiar. Tasawufnya Imam Al-Ghazali, ya, tentang perilaku berkehidupan sehari-hari. Itu kalau kita baca buku Ihya Ulumuddin lengkap situ. Dan apa yang menjadikan An-Nahdliyah? Menjaga kerukunan, menjaga keberagaman, menjaga toleransi. Sewaktu-waktu Gus Mus pernah bertanya kepada Gus Dur. Kenal Gus Mus kan? Gus Mus tahu ya, kalau NU pasti tahu Gus Mus ya. Kalau Gus Dur tahu semua ya. Apa kata Gus Mus? Inilah negara ini seperti tidak adil terhadap NU. Lagi menikmati hasil mereka. Begitu gejolak, ulama NU dipanggil-panggil.
Jadi kayaknya ulama NU ini dijadikan hanya sebagai satpam saja untuk mengaman-ngamankan negara. Apa jawaban Gus Dur? Kurang mulia apa kalau jadi satpam katanya. Artinya itulah kerendahan hati ulama-ulama NU, tidak pernah berontak. Tidak pernah berontak, tidak pernah anarkis. Jadi semuanya tawadu. Demi apa? Demi menjaga persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya pikir itu mungkin ada statement close pernyataan penutup dari Al Ustadz. Kalau tidak ada langsung doa ya Bu ya. Ya, langsung doa ya. Silakan kepada Kiai untuk langsung doa. Baik, sebelum kita tutup, saya menyatakan bahwasannya mari kita sama-sama hidup mengedepankan kebersamaan. Ya, nggak usah dengar apa mau dikatakan orang. Jadi jangan mudah memponis orang itu yang tidak seakidah sama kita ataupun tidak senasab sama kita, tidak sepaham sama kita, itu orang-orang yang zalim. Jangan. Ya, biarkan saja, yang penting kita tetap mengingatkan satu sama lain untuk kita hidup saling berdampingan agar kita menjadi hidup yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang damai. Demikian, sebelum kita tutup, mari kita berdoa semoga rangkaian kegiatan ini mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah. Sebelum kita berdoa, mari kita bertawasul kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para ulama. Mari kita bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW. Kita hadiahkan juga kepada zuriat dan para sahabat serta ulama, tabi'in dan khususnya pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Hasbullah Wahab dan Kiai Haji Bisri Samsuri dan seluruh para ulama kita. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh zalimin bidzalim wa akhrijna min bainihim salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura walidaina wa sahhil umura hadhil munazzamatu al-jam'iyah Nahdlatul Ulama ma damatis samawati wa ma fil ard. Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Fattah, iftah lana abwab ar-rahmah, iftah lana abwab barakah, innaka anta khairul fatihin. Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Razzaq, farzuq alaina ya Allah rizqan halalan tayyiban mubarakah, innaka anta khairur raziqin. Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya. Syukran wa dumtum bil khairi bi barakati wan najah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wabarakatuh.